Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nurfriatnika dan di sini saya akan memaparkan tentang video bahan pembelajaran siswa dari mata pelajaran Produksi Pengolahan Hasil Nabati, Program Studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di kelas 11 APHP 2 dengan topik pengolahan sayuran. Pada pembelajaran kali ini berdasarkan pada kompetensi dasar dari mata pelajaran produksi hasil nabati, yaitu pada KD 3.12 menerapkan pengolahan hasil sayuran dan 4.12 memproduksi pengolahan hasil sayuran. Baik, pada pertemuan ini dalam mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati akan kita bahas tentang pengolahan sayur-sayuran. Pengolahan sayuran ini mencakup olahan-olahan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berbahan baku sayur mayur. Untuk kata kunci dari pengolahan sayuran, ada sayuran, kemudian klasifikasi sayuran, pengolahan sayuran, fermentasi sayuran, di mana fermentasi sayurannya ini biasanya ada produk yang umum gitu ditemukan di pengolahan APHP, ada pickle, kemudian ada yang terbaru yaitu kimchi dan juga ada saus. Untuk tujuan pembelajaran pada bab ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan karakteristik bahan sayuran, kemudian merinci jenis sayuran, menentukan prinsip dasar pengolahan sayuran, merancang alur proses pengolahan sayur, dan menentukan kemasan produk pengolahan sayur. Kemudian, apa itu sayur? Sayuran merupakan sebutan umum untuk bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar cairan tinggi, kadar airnya sangat tinggi, dan dikonsumsi dalam segar atau diolah secara minimal. Untuk pengolahan sayur, karena cairannya kadar airnya tinggi itu, ia akan lebih cepat membusuk. Kemudian dikonsumsinya dalam kondisi segar atau diolah secara minimal. Diolah secara minimal misalkan di-lancing, kemudian dikukus atau diuapkan, kemudian pengecilan ukuran dan sebagainya. Dan untuk klasifikasi sayuran atau jenis sayurannya, yaitu dibagi berdasarkan karakteristik atau bagian dari tanamannya. Seperti sayuran akar, yang pertama, sayuran akar itu seperti wortel, lobak, atau beet. Kemudian sayuran bunga ada kembang kol, brokoli, kecombrang, bunga turi. Kemudian sayuran daun ada kangkung, bayam, kubis, sawi, pokcai, dan selada. Dan sebenarnya masih ada lagi untuk ini sayuran-sayuran lokal di bagian daun yang biasanya umumnya dijadikan lalaban seperti kemangi seperti itu. Yang keempat ada dari sayuran batang, ada asparagus, rebung, seledri. Kemudian dari golongan polong atau sejenis kacang tapi dia termasuk sayur seperti kacang panjang, buncis, dan kapri. Dan ada lagi dari sayuran buah seperti terung, paprika, mentimun, pare, labu siam, tomat, cabai, dan oyong. Kemudian ada lagi dari jenis sayuran umbi lapis seperti bawang-bawangan, dari bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan ada lagi dari golongan jamur. Ada jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Baik, untuk prinsip pengolahan sayuran ini terdiri dari 5 kategori dan kita ketahui dulu karena sayuran itu mengandung kadar air yang tinggi dan biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar, sehingga memang perlu dilakukan pengolahan agar meningkatkan masa simpannya dan nilai jual dari sayuran tersebut. Seperti kita misalkan bayangkan ada tomat tomat 1 ton, sementara kita
tidak biasa untuk makan tomat sebanyak itu gitu, untuk mengonsumsi tomat sebanyak itu dalam satu wilayah gitu. Tapi kalau tomat dibiarkan lama kelamaan dia akan membusuk, sehingga memang diperlukan yang namanya pengolahan seperti ini ya, prinsip-prinsip pengolahan sayur supaya nanti dari tomat itu bisa dihasilkan suatu produk yang punya masa simpan yang panjang gitu. Jadi bisa disimpan lebih praktis juga untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Nah, ini untuk prinsip pengolahannya ya, umumnya untuk sayuran itu yang biasa kita temui itu ya ada 5 ini. Yang pertama adalah dengan cara fermentasi. Fermentasi itu ya bisa menggunakan mikroorganisme. Kemudian contoh produknya ada seperti pickle, sauerkraut, atau olahan kubis dari Eropa, Jerman kalau tidak salah. Kemudian ada lagi kimchi. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya penggaraman. Mungkin kita pernah makan yang namanya asinan sayur ya. Asinan sayur ya, sayurnya itu ditambahkan dengan garam. Tujuan garam sendiri dia untuk menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Yang ketiga ada pengasaman. Nah, kalau tadi garam kita menggunakan garam, pengasaman kita menggunakan asam. Seperti misalkan itu ada acar, pickle juga dia menggunakan asam. Kemudian ada lagi penggorengan. Nah, untuk penggorengan itu memang jarang sekali ya di sayuran itu. Biasanya kita temui untuk yang digoreng-goreng itu keripik bayam, ya, kemudian mungkin kentang goreng. Tapi memang kenapa untuk sayuran itu sedikit sekali gitu yang digoreng. Ya, karena sayuran ini dia tipenya tipe basah gitu ya, produk basah, dan ketika digoreng juga tidak kadang masa simpannya itu tidak bisa begitu panjang. Kalau keripik bayam itu kan bisa panjang meskipun digoreng. Dan kemudian ada lagi exhausting. Ini untuk pengolahan yang seperti saus. Ya, dia itu di filling, yaitu saus ya, cairan sausnya itu dimasukkan ke dalam kemasan dalam kecepatan tinggi dan suhu tinggi, kemudian langsung ditutup dan di package. Kalau di industri itu mungkin dimasukkan ke dalam distributor gitu ya, jadi langsung didistribusikan seperti itu. Salah satu produk dari fermentasi sayuran yaitu adalah pickle. Pickle adalah sayuran yang difermentasi dengan garam baik dalam bentuk larutan maupun garam kering. Yang kemudian setelah digaramkan, pickle atau sayuran diberi asam cuka dan juga bumbu-bumbu. Sejarah fermentasi sayuran, awalnya pengawetan sayuran dengan cara fermentasi ini sudah ada dari Cina, yaitu mengawetkan kembang kol, mentimun, dan zaitun dengan menggunakan garam maupun dengan cara pengeringan. Nah, pengawetan sayuran juga dilakukan pada bit merah, kembang kol, wortel, bawang putih, dan tomat. Nah, dengan melakukan fermentasi pada sayuran, itu terdapat manfaatnya. Salah satunya mencegah pertumbuhan mikroorganisme beracun, kemudian mempunyai atau menambah nilai gizi, karena ada beberapa senyawa yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Dengan adanya fermentasi, senyawa-senyawa tersebut akan berubah gitu dari ikatan yang kompleks menjadi yang sederhana dan bisa dicerna oleh tubuh kita. Contohnya seperti selulosa atau hemiselulosa, atau ini kita sebut serat mungkin ya. Nah, serat dalam sayuran yang tidak bisa dicerna kemudian akan dipecah oleh bakteri dan bisa dicerna oleh tubuh kita. Pada prinsip fermentasi sayuran, yang pertama ada menumbuhkan mikroorganisme yang berguna bagi proses fermentasi, kemudian mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme pembusuk terjadi secara spontan dan terjadi dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Nah, berikut adalah langkah kerja dari proses pengolahan pickle. Dari pickle-nya, kemudian ada lagi, nah ini dari pengolahan kimchi-nya. Untuk kimchi sendiri terdapat beberapa tahapan ya. Yang pertama itu harus mempersiapkan sawinya dahulu,
kemudian ada lagi pembuatan kaldunya, hingga pembuatan kimchinya dengan mencampurkan sawi dengan kaldunya. Kemudian ada pengolahan keripik bayam, kemudian saus tomat, dan saus cabai. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa tahu bahwa sayuran selain bisa dikonsumsi secara segar atau dimasak, kita bisa juga mengolahnya menjadi produk yang memiliki masa simpan panjang. Ya, seperti tadi ada pickle, kimchi, kemudian saus, hingga keripik. Ada juga olahan yang tradisional gitu ya, seperti asinan sayur, atau juga sering kita konsumsi seperti acar gitu. Nah, untuk masing-masing pengolahan itu punya prinsipnya gitu. Seperti pickle, dia berarti prinsipnya fermentasi, kemudian saus, dia di exhaustingnya, kemudian ada lagi di acar mungkin pengasaman, keripik bayam, penggorengan. Dan ini untuk sayur-sayurannya juga ternyata banyak jenisnya ya, gitu, berdasarkan dari bagian-bagian tanamannya. Seperti akar ada wortel, kubis ada bagian dari bunga, kemudian dari daunnya dia ada kangkung bayam, polong-polongan ada buncis atau kacang panjang, untuk buahnya ada tomat, terung, dari bagian batangnya ada asparagus, kemudian untuk bagian umbi lapis seperti bawang-bawangan, hingga ada yang dari jamur, ya, jamur-jamuran, jamur merang, jamur kuping, dan sebagainya. Ya, begitu untuk pembelajaran dari pengolahan sayuran. Terima kasih. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.